Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pusat kebudayaan Muslim yang terkenal pada zaman keemasan Islam. Pusat kebudayaan ini adalah sebuah tempat bernama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Peradaban Barat menyebutnya sebagai House of Wisdom. Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat pembelajaran yang dibangun pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di kota Baghdad dan menyimpan berbagai buku-buku klasik yang didatangkan dari berbagai daerah, termasuk buku-buku karangan penulis Yunani kuno. Baitul Hikmah juga menjadi tempat penerjemahan buku-buku tersebut ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, Ibrani, Yunani kuno, Latin, dan lain-lain. Selain dari itu, Baitul Hikmah juga menjadi tempat para cendekiawan dan ilmuwan berkumpul dan melakukan studi ilmiah serta melakukan penelitian demi mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Dengan bidang studi yang juga beragam, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, alkemis, sains, biologi, literatur, sejarah, dan masih banyak lagi. Meskipun telah hancur dan menghilang dari muka bumi ini, tapi pengaruhnya bagi peradaban Islam maupun di seluruh dunia bisa dirasakan sampai saat ini. Ayo kita bahas secara singkat kisah berdirinya Baitul Hikmah hingga kehancurannya di tangan bangsa Mongol. Ketika Kekaisaran Romawi kuno mulai menganut ajaran Nasrani, beberapa kaisar-kaisar Romawi memulai kampanye untuk menghancurkan dan menghilangkan buku-buku dan karya sastra dari pengarang yang masih menganut kepercayaan paganisme. Mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan buku-buku ini berbahaya bagi keberlangsungan kepercayaan Nasrani di dalam kekaisaran. Karena itu, berbagai pusat pembelajaran dan ilmiah yang dianggap sesat mulai dihancurkan satu persatu. Salah satunya adalah Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan yang selama ratusan tahun telah menjadi pusat pembelajaran, penelitian, dan tempat berkumpulnya berbagai cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Ketika perpustakaan itu terbakar dan dihancurkan di antara tahun 351 atau 415 Masehi, banyak sekali buku-buku dan sumber ilmu pengetahuan yang hilang dan hangus terbakar. Meski begitu, beberapa cendekiawan dan ilmuwan berhasil menyelamatkan banyak salinan dari buku-buku kuno ini dan melarikan diri ke Kekaisaran Persia yang menerima mereka dengan antusias. Persia dan Romawi pada saat itu adalah rival abadi dan saling bersaing tidak hanya dari bidang militer tapi juga dari bidang ilmu pengetahuan. Mereka juga memiliki beberapa perpustakaan besar, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kemegahan perpustakaan Alexandria Romawi. Ketika perpustakaan Alexandria itu terbakar, maka Persia menjadi salah satu tempat di mana ilmu dan buku-buku karangan penulis dan filsuf klasik seperti Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan lain-lain disimpan. Buku-buku yang membahas tentang berbagai hal seperti sejarah, astronomi, kedokteran, filosofi yang dikarang oleh berbagai penulis Latin dan Yunani kuno kini disimpan di dalam berbagai perpustakaan Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 623 Masehi atau 11 Hijriah, para khalifah penerus beliau mulai menyebarkan cahaya Islam keluar dari tanah Arab ke berbagai penjuru. Pertama, mereka menaklukkan tanah Persia, kemudian sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Dengan penaklukan ini, buku-buku dan ilmu pengetahuan dari kedua kebudayaan besar itu, Persia dan Romawi, jatuh ke pangkuan umat Muslim. Karya-karya filsuf klasik seperti Aristoteles, Plato, dan lain-lain yang pada saat itu hampir terlupakan oleh peradaban Barat, kemudian disimpan oleh Kekaisaran Persia, kini berada di tangan kaum Muslim. Di masa kekhalifahan dinasti Umayyah, bermulailah periode penerjemahan di mana berbagai karya sastra dari wilayah penaklukan kaum Muslim mulai dikumpulkan dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Karya-karya dari bangsa Yunani kuno, Persia, Latin, India, dan bahkan Tiongkok didatangkan ke kota Damaskus, pusat dari dinasti Umayyah pada saat itu, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu disebarluaskan ke berbagai masjid dan madrasah. Penerjemah ini tidak hanya datang dari kaum Muslim saja.
Banyak cendekiawan Kristen, Yahudi, dan bahkan dari Cina juga terlibat dalam proses penerjemahan karya-karya klasik ini. Ketika kekhalifahan Umayyah runtuh, dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah sebagai pemimpin umat Muslim. Demi menjauhkan diri dari influensi Umayyah, Khalifah Al-Mansur memutuskan untuk mendirikan ibu kota baru, yang didirikan di dekat bekas ibu kota Kekaisaran Persia. Kota baru yang ia namai Baghdad. Baghdad akan menjadi salah satu pusat peradaban Islam di detik kota itu selesai didirikan, mendatangkan berbagai cendekiawan dari berbagai daerah ke kota Baghdad, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Para Khalifah Abbasiyah kini memusatkan perhatian mereka untuk mempersatukan berbagai suku bangsa di dalam kekhalifahan agar memudahkan mereka dalam memeluk agama Islam. Karena itulah gerakan penerjemahan besar-besaran yang dilakukan oleh Umayyah dibangkitkan kembali dan diperbesarkan oleh dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, Khalifah Harun al-Rashid mengumpulkan cendekiawan dan buku-buku ini untuk koleksi pribadinya saja. Al-Rashid mendirikan perpustakaan pribadi di mana koleksi-koleksi itu hanya bisa diakses oleh Al-Rashid, keluarganya, dan cendekiawan pilihannya saja. Perpustakaan yang disebut Khizanah Kutub Al-Hikmah. Hal ini akan dirubah oleh penerus Al-Rashid, yaitu anaknya Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memperbesar perpustakaan pribadi ayahnya itu dan kemudian membukanya ke publik, mengundang berbagai cendekiawan dan rakyat biasa yang ingin menimba ilmu untuk datang ke perpustakaan itu. Tidak lama setelah itu, Khizanah Al-Hikmah yang kini berganti nama menjadi Baitul Hikmah menjadi salah satu pusat pembelajaran tidak hanya di kota Baghdad, tapi di seluruh Timur Tengah dan Laut Mediterania. Khalifah Al-Ma'mun juga sering datang ke Baitul Hikmah untuk melakukan diskusi dan berdebat dengan berbagai ulama tentang syariat serta teologi Islam, diskusi yang dibuat secara intelektual dan terbuka. Berbagai cendekiawan juga terus berdatangan. Berbagai buku, baik itu dari penulis Arab maupun penulis non-Arab, buku karangan filsuf klasik dan lain-lain terus didatangkan ke Baitul Hikmah dan diterjemahkan. Bahkan jika terjadi peperangan, para Khalifah Abbasiyah selalu meminta imbalan buku dari musuh mereka sebagai syarat di dalam perjanjian damai, semakin memperbanyak koleksi Baitul Hikmah untuk dipelajari. Tapi tidak hanya diterjemahkan saja. Para cendekiawan Muslim juga berdebat, mengkritik, dan mengembangkan buku-buku ini, terutama dari karangan penulis Yunani kuno, kemudian memperkenalkan bidang ilmu baru yang terus ditelusuri. Dari proses perdebatan dan pengembangan inilah ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang pesat, menjadi cahaya bagi kaum Muslim di saat bangsa Eropa berada di zaman kegelapan. Ilmu-ilmu filosofi, sejarah, teologi, astronomi, sains, fisika, matematika, dan masih banyak lagi berkembang di masa ini. Periode yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Zaman di mana kontribusi cendekiawan Muslim di dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia tidak dapat dipungkiri. Cendekiawan terkenal seperti Al-Kindi yang menerjemahkan buku-buku karya filsuf Yunani kuno, di mana ia menulis komentar, kritik, dan analisis dari para filsuf ini, dan mengembangkan jalur filosofinya sendiri yang menerapkan ajaran Islam ke dalam filosofi Yunani kuno. Ada juga Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronomer yang memperkenalkan angka Arab, yang ia kembangkan dari angka Arab dan Hindu menjadi angka Arab Barat. Ia juga terkenal sebagai bapak aljabar, karena Al-Khwarizmi adalah pencipta dari aljabar. Cendekiawan terkenal lain yang terlibat di dalam Baitul Hikmah termasuk Yahya bin Abi Mansur yang ahli dalam astronomi, dan Banu Musa bersaudara yang berfokus dalam penerjemahan buku sains Yunani kuno. Ada juga salah satu sastrawan yang mungkin kalian tahu, sastrawan yang bernama Abu Nawas. Para ilmuwan dan cendekiawan datang ke Baitul Hikmah tidak hanya untuk belajar saja. Mereka juga akan berperan dalam pengembangan kota Baghdad, menjadi arsitek dan insinyur dalam proyek konstruksi kota, menjadi pegawai negeri, dokter, konsultan, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad sebagai salah satu kota termegah di dunia pada saat itu.
Berkat ilmu-ilmu yang pernah mereka pelajari, para cendekiawan ini akhirnya mampu membangun tempat pengamatan astronomi atau observatorium paling pertama di dunia Islam, disebut sebagai Observatorium Shamsiyah, yang menjadi tempat pengamatan benda-benda angkasa seperti bulan, matahari, dan bintang-bintang. Meski pernah menerima beberapa kritik dari berbagai kalangan karena dikatakan mempelajari ilmu non-muslim, banyak cendekiawan muslim juga membalas kalau mencari ilmu adalah salah satu perintah Allah. Dan karena semua ilmu yang ada di dunia ini, baik yang datang dari Yunani kuno ataupun dari Cina, pada dasarnya datang dari Allah, maka dengan mempelajari dan memahami ilmu-ilmu ini dianggap mereka sebagai tindakan penyembahan. Pada abad ke-11 dan 12 Masehi, pengaruh dan perkembangan ilmu pengetahuan dari Baghdad mulai menurun. Para khalifah dinasti Abbasiyah sebagian besar telah berpindah dari pengembangan sains dan teknologi dan lebih memusatkan pada bidang teologi. Pengaruh khalifah dari Baghdad sekaligus Baitul Hikmah juga telah menurun, karena pada saat itu peradaban Islam telah terpecah menjadi beberapa negara dan dinasti yang independen dari kekuasaan khalifah. Mereka juga pada saat itu berada di bawah kekuasaan Seljuk Turki. Dinasti Abbasiyah tetap memegang posisi khalifah, tapi dalam proses pemerintahan dan militer, semuanya dipegang oleh Seljuk. Meskipun begitu, mereka berhasil sekali lagi berdaulat dari tangan Seljuk di masa Khalifah Al-Muqtafi. Sayangnya, peradaban Islam menerima pukulan berat ketika bangsa Mongol tiba. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mengepung kota Baghdad di tahun 1258 Masehi. Hulagu Khan berhasil dalam pengepungan ini dan meluluhlantahkan kota Baghdad. Penduduknya dibantai, berbagai perumahan, madrasah, dan masjid juga dihancurkan, termasuk Baitul Hikmah, tragedi kelam di dalam sejarah Islam. Banyak catatan sejarah dan ilmu pengetahuan hilang selamanya di reruntuhan Baitul Hikmah dan di aliran sungai Tigris. Meski begitu, influensi dari Baitul Hikmah tetap diingat hingga saat ini. Karya-karya cendekiawan terkenal yang menerima ilmu berkat perpustakaan ini tetap berada di tangan manusia sampai sekarang. Menjadi saksi akan masa di mana umat Islam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia. Tidak hanya dalam ilmu agama dan spiritual, tapi juga dalam ilmu duniawi. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang sejarah Baitul Hikmah, salah satu warisan dan pusat berkembangnya ilmu dan peradaban Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.